Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan doa koper hari ini. Mari kita mulai persekutuan kita sore hari ini dengan memuji Tuhan. Ada satu sobatku, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku siap, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu hati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur sore hari ini kami Komisi Perempuan boleh berkumpul bersama di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu waktu yang Tuhan berikan buat kami selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kami pergunakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Rini, Bu Ati, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang sudah memimpin dalam setiap persiapan yang dilakukan. Kiranya hikmat Tuhan juga melimpah di dalam mereka. Bu Rini menyampaikan firman Tuhan dan Bu Ati memimpin kami di dalam memuji Tuhan. Berdoa untuk internet yang saat ini di tempat
Bu Ati mungkin macet, kiranya Tuhan yang menolong sehingga kembali boleh berjalan dengan lancar. Dan internet di setiap kami yang hadir pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah koper sore hari ini boleh sungguh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mohon maaf, ibu-ibu, internetnya tiba-tiba mati. Terima kasih Bu Rita sudah menggantikan saya untuk membuka persekutuan doa pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan kembali. Saya ajak ibu-ibu sore hari ini untuk bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Kita versinya hari ini versi dangdut ya, supaya ibu-ibu tidak ngantuk, tidak bosan. Kita memuji Tuhan, biarlah kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui puji-pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, yang mau goyang sedikit boleh supaya nggak bosan ya, supaya nggak ngantuk. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, otakku tersaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan telah tubuh Dia, tinggikan nama-Mu. Jangan puji dan berkati, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan telah tubuh Dia, tinggikan nama-Mu. Jangan ku puji dan berkati, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Siapa yang disayang Tuhan? Kita ibu disayang oleh Tuhan. Sebelum kita memberikan kesaksian, kita memuji Tuhan, saya yang disayang. Dalam setiap pergumulan kita selalu dijawab oleh Tuhan tetap pada waktunya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang banyak Tuhan, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Mati, Mak.
Saya memberikan waktu untuk ibu-ibu memberikan kesaksian pada sore hari ini, menceritakan cinta kasih Tuhan yang dialami ibu-ibu semua. Boleh menjadi berkat buat kami ibu-ibu. Silakan. Ada yang mau memberikan kesaksian? Nggak harus kesaksian yang besar-besar, yang kecil-kecil pun Tuhan selalu campur tangan, selalu memelihara. Ayo ibu-ibu. Siapa yang memberikan kesaksian? Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali, usiakan hatiku Tuhan.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rini. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita semua bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan rendah hati kami rindu untuk belajar akan sabda Tuhan, supaya kami sebagai ibu-ibu boleh Engkau kuatkan iman kami. Biarlah kami menjadi ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan biarlah kami berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan pakai dengan kekurangan kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada pada kami. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini di persekutuan Koper. Puji Tuhan masih diberi kesehatan, kesempatan ibu-ibu juga saya. Sehingga kita pada sore hari ini boleh bersama-sama untuk belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini masih terambil dari Hakim-Hakim 4. Ibu-ibu, semua wanita bisa memiliki posisi yang tinggi dan jabatan yang tinggi. Namun, tanpa mengabaikan tugas-tugas yang lain yang kita milikinya. Wanita bisa tetap menghormati para pria dan bahkan membentuk orang lain supaya mereka pun dapat maksimal di dalam hidupnya. Wanita bisa hebat dan kuat tetapi tanpa mengabaikan sisi-sisi kelemah lembutan di dalam hati. Ada seorang wanita yang merupakan hakim, nabiah, juga bagi umat Israel yang namanya Deborah. Deborah yang memiliki tugas yang begitu vital atau penting bagi umat pilihan Tuhan. Dan bagaimana dia melakukan tugasnya begitu luar biasa, ternyata wanita pun dipakai Tuhan secara dahsyat. Saya akan membacakan Hakim-Hakim 4, ayat 4-5. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Prinsip wanita, yang pertama, wanita hidup dalam panggilan Tuhan. Deborah memiliki 3 tugas dirangkap sekaligus 3 fungsi ini. Deborah sebagai seorang istri,
Deborah sebagai seorang nabiah, sebagai hakim. Seorang istri berarti mengurus rumah tangganya. Sebagai seorang hakim berarti menjadi pemimpin umat Israel dan mengadili umat juga kalau ada masalah. Dia juga sebagai seorang nabiah berarti mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kepada umat, yaitu umat Israel. Dan 3 tugas sekaligus Deborah menyelesaikan dengan baik tanpa mengabaikan salah satu di antaranya. Saya akan membacakan lagi Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali, dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Prinsip yang kedua, tadi yang pertama wanita hidup dalam panggilan Tuhan, yang kedua prinsip wanita kedua yaitu menghormati pria. Deborah meskipun menjadi seorang hakim atau nabiah, waktu itu tidak mengambil semua tanggung jawab, tidak mencari posisi, tidak mencari kedudukan, tetapi dia berbagi tugas dengan seseorang yang namanya Barak. Dan memang itulah yang harus dilakukan Barak sebagai seorang pemimpin militer yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Deborah tetap menghormati para pria, meskipun dia berfungsi dengan cara luar biasa. Meskipun Deborah sudah berbagi tugas dengan Barak, dan memang seperti itulah tugas panggilan Barak memimpin pasukan Israel untuk berperang dengan musuh, tapi Barak tidak yakin dengan panggilan Tuhan dan dengan kemenangan yang akan diberikan. Saya akan membacakan lagi Hakim-Hakim 4 ayat 8 sampai 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama dengan Barak ke Kedes. Pertama, Barak seorang pemimpin militer, tetapi tidak yakin dengan kekuatan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, dia tidak percaya, Barak, dia tidak percaya kepada janji Tuhan yang akan menyerahkan kemenangan ke tangannya. Namun sebaliknya, Deborah adalah seorang wanita yang dapat dipercaya. Sepanjang bertahun-tahun Deborah membangun kehidupan karirnya sehingga orang-orang menghargai, orang-orang percaya kepada pilihan Tuhan di dalam hidup Deborah. Dan Deborah pun ikut maju berperang. Dia meyakinkan seorang pria yang namanya Barak. Alhasil kemenangan pun
diberikannya. Tuhan berikan dalam tangan umat pilihan Allah. Tuhan berkuasa Deborah. Oleh karena itu, kita para wanita, perempuan selalu rindu dengan panggilan Tuhan. Jangan keluar dari panggilan Tuhan. Berkarya dengan maksimal. Namun, jangan mengabaikan tugas-tugas yang lain yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Marilah kita ibu-ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini menjadi perempuan-perempuan yang dapat dipercaya. Perempuan yang dapat dipercaya karena Tuhan memberkati kita, hidup kita, karena takut akan Tuhan, dan mendengarkan setiap saat akan sabda Tuhan dan melakukan dalam setiap hari. Kita supaya menjadi berkat dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, maupun di mana kita tempat mungkin orang tidak mengenal kita. Tetapi kita sebagai wanita selalu yang berjalan dan menunjukkan sebagai orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus sebagai wanita-wanita yang sungguh dipercaya. Dan untuk kita ibu-ibu yang sudah punya putra-putri, marilah kita menjadi ibu yang sungguh-sungguh selalu mengarahkan kepada anak-anak kita sebagai anak Tuhan yang setia dan selalu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita, biarlah kehidupan kita sudah ada di dunia ini, biarlah kita tidak sia-sia. Biarlah kita selalu berdoa, bukannya menaikkan suatu permintaan berkat saja, tetapi marilah kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki sebagai wanita ini ada di dunia. Dan biarlah kita selalu bertanya apa misi kita sebagai wanita di rumah maupun di gereja atau di masyarakat. Sebagai panutan untuk anak-anak kami, juga di gereja untuk anak pemuda dan remaja dan juga sekolah minggu. Supaya kita yang sudah senior, biarlah bukan karena umur saja, tetapi kerohanian kita. Biarlah Deborah boleh menjadi pendorong dan menjadi pemacu kita sebagai wanita-wanita yang tetap boleh mendengarkan panggilan Tuhan. Apapun yang kita hadapi untuk maju, untuk melayani, biarlah kita tetap boleh melayani. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan yang kurang sempurna ini menjadi berkat. Amin. Mungkin Ibu Rita atau Mbak Dwi boleh menambahkan, silakan, atau Ibu Dani, saya persilakan. Ibu Rita, atau akan ada yang ingin menambahkan? Ya, shalom ibu-ibu yang terkasih. Kalau melihat Deborah, ketika Deborah taat kepada Tuhan, dan Deborah menggunakan kuasa Allah di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam Deborah, itu semata-mata hanya kuasa Allah yang bekerja. Jadi kuasa Allah memang nyata ketika Deborah sebagai seorang nabiah, dia taat akan panggilannya dan dia berani menghadapi sesuatu yang mungkin mustahil bagi dia. Tapi Deborah melakukan dengan berani
Karena dia percaya dia punya Tuhan, dia punya Allah yang dahsyat, yang sanggup memimpin dia untuk memenangkan peperangan ini. Gitu dari saya, Bu Rini. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Rini untuk firman Tuhan. Terima kasih Ibu Rini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Kita juga bisa menjadi Deborah-Deborah masa kini, wanita yang kuat, yang tangguh ya. Kita sebelum menaikkan pokok-pokok doa syafaat, kita akan memuji Tuhan kembali. Mampirlah dengar doaku. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat, kita akan memuji Tuhan kembali. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dihadapkan padamu, aku menyembah. Tunjukkanlah penyesalan, Tuhan tolonglah.
kita akan memasuki pokok doa syafaat. Doa syafaat bisa lihat di layar. Nanti kita akan naikkan pokok doa dulu bersama-sama. Sampai ke 6 pokok doa syafaat kita akan doakan bersama-sama. Dan nanti setelah selesai doa syafaat, Ibu Rita akan menutup dalam doa. Mari kita doa bersama-sama. Yang pertama mengucap syukur untuk firman Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita berdoa untuk kesembuhan Ibu Eni, Ibu Manurung, Ibu Suraji, Bapak Maidi, Ibu Toya, Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Mari kita bersama-sama berdoa. Lanjut Ibu Yaya, kita naikkan pokok doa nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga, rencana pendewasaan GKMI Sidoarjo dan GKMI Kalimalang. Yang keempat, kita akan doakan untuk kondisi ekonomi jemaat akibat pandemi dan supaya masyarakat Indonesia dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama berdoa. Lanjut kita akan naikkan pokok doa yang kelima dan keenam. Yang kelima, berdoa agar terjadi perdamaian antara Palestina dan Israel, supaya tidak semakin meluas, biarlah kiranya kuasa Tuhan saja yang boleh menolong. Kita juga berdoa untuk kepemimpinan Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, berdoa untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tentunya dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu selanjutnya nanti saya akan serahkan kepada Ibu Rita untuk menutup. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong, memimpin ibadah koper sore hari ini sehingga semua boleh berjalan dengan baik, internet berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh juga kami dengar. Kiranya firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk Ibu Melisa, untuk Ibu Liane, untuk Ibu Bambang, untuk Bu Rini, untuk Ibu Ati, untuk Oma Dani, Bu Erni, Ibu Sunaryati, Ibu Hana, Ibu Maria Yuli, Ibu Hendra, untuk Mbak Dwi, untuk Ibu Yuliana, untuk Ibu Lucy, Ibu Hernani, Ibu Retno, Ibu Ratmi, dan Ibu Joyce. Kami bersyukur untuk ibu-ibu yang boleh bergabung pada sore hari ini. Kiranya setiap kami boleh meneladani akan firman Tuhan, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Deborah. Deborah taat akan panggilan Tuhan. Dan Deborah mempercayai kuasa Tuhan di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami sebagai perempuan-perempuan yang mengasihi dan dikasihi oleh Engkau ya Allah. Kami saat ini berdoa kiranya kami boleh menjadi mami, kami menjadi ibu, menjadi mama, menjadi oma yang boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami boleh mengajarkan, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Dan kiranya kami boleh terus dipakai Tuhan, seperti Deborah ya Tuhan. Kami boleh terus memakai kuasa Allah di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, setiap panggilan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami beserta dengan keluarga kami, suami, anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit kami, Tuhan yang menolong dan memimpin, memberkati dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, kesehatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga terus mendukung doa untuk Ibu Yuliana di dalam masa-masa duka. Kiranya Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan buat Bu Yuliana dan keluarga besar. Mereka boleh terus mempercayai Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah bagi kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima